hidung tersumbat, batuk-batuk, dan sesak napas. Jika kalian merasakan gejala-gejala tersebut, berhati-hatilah bahwa dapat saja kalian terkena ISPA. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Anggini, mahasiswa S1 Keperawatan Mitra Adiguna Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi ISPA. ISPA merupakan singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut yang diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu Acute Respiratory Infection. Menurut WHO, ISPA didefinisikan sebagai penyakit menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung, tenggorokan hingga alveologis sebagai bagian paling kecil dari paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lanjut usia. Hal tersebut dapat dilihat dengan yang ditampilkan, bahwa sekitar 15% atau lebih anak yang berusia 6 bulan hingga 59 bulan mengalami penyakit ISPA. Data dari UNICEF menunjukkan angka kematian balita yang disebabkan oleh ISPA hingga 15%. Data tersebut dapat kita lihat dari diagram berikut. Dapat disimpulkan juga bahwa ISPA merupakan penyebab nomor 1 kematian dari balita. Asap dan debu merupakan hal yang kita rasakan sehari-hari, baik itu asap kendaraan bermotor, asap kebakaran hutan, hingga tentunya asap rokok. Asap dan debu tentunya jadi pemicu instan terjadinya ISPA secara tiba-tiba. Selain itu, ISPA juga disebabkan oleh faktor lain seperti umur, jenis kelamin, hingga berat badan. Penyebab selanjutnya ialah bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh dikarenakan gaya hidup kita yang kurang bersih, sehingga dapat memicu terjadinya ISPA. Beberapa mikroorganisme yang menjadi penyebab lainnya yaitu pertama, adenovirus yang dapat menyebabkan pilek, bronkitis, dan pneumonia. 2. Rhinovirus yang dapat menyebabkan pilek. 3. Pneumococcus yang dapat menyebabkan meningitis dan pneumonia. ISPA kebanyakan di atas 50% disebabkan oleh virus, sehingga akan membaik di minggu pertama. Tidak perlu diberi obat antibiotik kecuali dianjurkan oleh dokter. Infeksi dapat terjadi di sepanjang saluran nafas, mulai dari hidung, mulut, tenggorokan, sampai dengan paru-paru. Seseorang bisa tertular ISPA ketika menghirup udara yang terkontaminasi dengan kuman maupun virus dari seseorang yang bersin dan batuk. Selain itu, kuman dan virus yang menempel pada permukaan benda dan menular pada orang lain saat mereka menyentuhnya. Faktor cuaca juga mempengaruhi penularan ISPA. Tanda-tanda klinis dari ISPA yaitu pada sistem respiratori, itu tachypnea, napas tidak teratur atau apnea, retraksi dinding dada, napas cuping hidung, cyanosis, dan terdapat suara nafas tambahan. Sedangkan pada sistem kardial yaitu takikardia, bradikardia, hipertensi, hipotensi, dan kardiak arrest. Pada hal umum lainnya yaitu bisa dilihat dari keletihan dan berkeringat yang banyak. Gejala ISPA biasanya berlangsung hingga 1-2 minggu, di mana hampir semua penderita akan mengalami fase penyembuhan setelah minggu pertama. ISPA harus ditangani dengan cepat. Apabila Anda mengalami tanda dan gejala, segeralah ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai, sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi. Pemeriksaan penunjang pada ISPA yaitu pertama, pemeriksaan darah, yang kedua, pengambilan sampel dahak, dan yang ketiga, pemeriksaan ronsen atau CT scan untuk melihat kondisi paru-paru. Asuhan keperawatan pada pasien ISPA yaitu pertama, pengkajian yang terdiri dari identitas, riwayat penyakit, keluhan utama, penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Lalu selanjutnya kebutuhan dasar manusia head to toe, aktivitas istirahat, sirkulasi, integritas ego, makanan atau cairan, neurosensori, nyeri atau kenyamanan, pernapasan. Pada sistem respiratori, biasanya didapatkan tachypnea, nafas tidak teratur atau apnea, retraksi dinding dada, nafas cuping hidung, cyanosis, dan suara nafas tambahan lainnya. Lalu selanjutnya itu menentukan diagnosa keperawatan. Diagnosa yang mungkin muncul pada ISPA yaitu 1.
tidak efektifan bersihan jalan napas, yang kedua hipertermi, yang ketiga defisit nutrisi, yang keempat nyeri, dan yang kelima defisit pengetahuan. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.